Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan kedua, yaitu tentang laporan kemajuan dan laporan akhir dari program kreativitas mahasiswa. Di materi sebelumnya sudah saya bahas tentang jenis-jenis dari program kreativitas mahasiswa yang nantinya bisa diikuti oleh mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Ada 8 jenis program kreativitas mahasiswa yang nantinya bisa diikuti oleh mahasiswa tersebut. Nanti tinggal disesuaikan dengan jenis PKM yang diinginkan oleh mahasiswa tersebut. Contoh, ada PKM riset, ada PKMK, kewirausahaan, ada PKM PM, dan yang lain-lainnya. Ada juga yang karsa cipta dan yang lain-lainnya. Nah, setelah mahasiswa menentukan jenis PKM-nya, baru nanti mahasiswa tersebut diminta untuk membuat proposal dari ide kreatif yang ada di mahasiswa tersebut. Nah, baru selanjutnya nanti proposal tersebut nanti diminta untuk diupload di website Simbel Mawa. Setelah diupload, nanti tinggal tunggu informasinya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah ada informasi pengumuman, baru nanti tinggal dicek apakah proposal yang diupload oleh mahasiswa tersebut atau proposal yang dikirim oleh mahasiswa tersebut lolos atau tidak. Kalau memang lolos, nanti mahasiswa punya kewajiban yaitu membuat yang namanya laporan kemajuan dan laporan akhir dari program kreativitas yang diikuti oleh mahasiswa tersebut. Kenapa harus membuat laporan kemajuan dan laporan akhir? Karena sekaligus nanti dari pengumuman tersebut nanti ada informasi terkait dengan dana yang dicairkan dari pemerintah terkait dengan proposal yang diajukan oleh mahasiswa tersebut. Oke, kalau berbicara tentang laporan kemajuan PKM, kita fokus ke laporan kemajuan PKM. Pelaksanaan penilaian kemajuan pelaksanaan PKM 5 bidang, mulai dari PKMR, PKM riset, PKMK, kewirausahaan, PKMKC, karsa cipta, selanjutnya ada PKM PM, dan PKM yang lainnya merupakan bagian tak terpisahkan dari hibah penugasan PKM. Penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau PKP2 dijalankan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana penerima penugasan PKM telah menjalankan kegiatannya. Oke, jadi mahasiswa yang bisa membuat yang namanya laporan kemajuan PKM ini sebagai catatan mahasiswa yang proposal PKM-nya sudah di ACC atau sudah disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini dari Kementerian Ristekdikti. Penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau PKP2 diharapkan menjadi penjaminan mutu kualitas proses menuju PIMNAS. Jadi nanti akan dievaluasi dengan adanya laporan kemajuan dan laporan akhir. Nanti akan dievaluasi jika memang layak masuk ke proses bis berikutnya. Nanti proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir yang sudah dibuat oleh mahasiswa nanti akan diikut sertakan dalam PIMNAS nantinya. Oke, nanti akan bertemu dengan seluruh mahasiswa dari beberapa Kopertis yang lainnya. Dari Kopertis 3, Kopertis 2, Kopertis 1, intinya seluruh Indonesia. Di samping itu, kegiatan penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau PKP2 juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa akan dapat diselesaikan tepat waktu. Jadi tujuan dari laporan kemajuan PKM itu sendiri di samping untuk mengevaluasi, juga digunakan untuk melihat apakah kegiatan yang dicanangkan oleh mahasiswa tersebut dapat diselesaikan tepat waktu atau tidak. Kenapa? Karena ada dana yang digelontorkan oleh pemerintah. Jangan sampai proposal PKM kalian yang sudah di ACC, kalian sudah dapat dana dari pemerintah, ternyata kalian belum menyelesaikan laporan kemajuan dan laporan akhir yang memang harus dikerjakan oleh kelompok atau tim kalian. Penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau PKP2 juga merupakan bentuk akuntabilitas dari penerima hibah, baik yang terkait dengan aspek input, proses, maupun aspek output kegiatan. Setiap tim PKM 5 bidang yang dinyatakan layak didanai dapat segera melaksanakan kegiatannya. Jadi nanti ada informasi bahwa
tim kalian contohnya memang sudah disetujui, sudah di ACC untuk melakukan kegiatan itu sendiri. Contoh seperti yang sudah ada informasinya, contohnya seperti ini nih nanti. Jadi nanti setelah kalian ngupload proposal, beberapa bulan berikutnya nanti akan ada edaran dari Kementerian Ristek Dikti. Contoh seperti ini nih. Ini contohnya untuk yang tahun 2020 ada edaran pendanaan PKM 5 bidang tahun 2020. Kayak berikut tim-tim yang memang sudah dinyatakan lolos gitu, yang dinyatakan lolos dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti tinggal kalian cari sesuai dengan nama tim kalian atau sesuai dengan ketua kelompoknya siapa. Ini contohnya rekapitulasi peraih pendanaan bidang 5 PKM 5 bidang tahun 2020 dari Kopertis 1 sampai nanti Kopertis dari Indonesia bagian Barat sampai Indonesia bagian Timur. Dari Pulau Sumatera sampai nanti ke pulau paling timur yaitu Papua. Ini salah satunya. Kayak dari universitas mana gitu. Kayak contohnya dari yang pertama Universitas Amikom Purwokerto contohnya dan seterusnya. Ini rekapitulasinya contohnya. Kalau pengen ngelihat lebih detail lagi nanti ada, biasanya ada di bawah judul PKM. Nah, contohnya seperti ini nih. LL Dikti atau Kopertis 1 contohnya dari Perguruan Tinggi Universitas Islam Sumatera Barat, skemanya PKM PSH. Oke, ini judulnya contohnya NIM-nya berapa, nama ketua kelompoknya siapa, pendanaan yang di ACC dari pemerintah 4.500.000. Kadang-kadang dana yang kalian ajukan bukan 4.500.000 tapi di atasnya. Tapi yang di ACC karena melihat dari proposal yang sudah kalian kirimkan ternyata asumsi dari asesor itu program yang akan kalian lakukan bisa contohnya didanain sekitar 4.500.000 contohnya dan seterusnya. Ini contohnya nanti untuk informasi dari PKM yang lolos di 5 bidang itu sendiri. Oke. Selanjutnya saya lanjut ke materi berikutnya. Ini contoh setelah kalian dapat informasi tentang tim yang sudah layak lolos, baru nanti kalian bisa buat yang namanya laporan kemajuan dan laporan akhir. Oke, jika dalam pelaksanaan kegiatan PKM ada pergantian anggota tim termasuk penggantian dosen pendamping, maka pergantian harus segera dilakukan sebelum pelaksanaan penilaian kemajuan pelaksanaan PKM oleh Belmawa. Oke, jadi kalau memang di tengah jalan, contohnya setelah di tengah jalan ternyata ada pergantian tim atau dosen pendamping, jadi diharapkan segera melaporkan sebelum nanti ada penilaian. Biasanya contohnya kalau di Jakarta contohnya nanti akan ada evaluasi dari asesor contohnya, atau ada penilaian dari asesor. Biasanya nanti akan dikumpulkan di salah satu universitas, biasanya universitas negeri. Khusus untuk PKMPM dan PKMPI, jika ada pergantian mitra program, maka segera dilakukan dari awal pelaksanaan. Ini sebagai catatan, kalau seumpamanya kalian ngambilnya PKMPM, pengabdian masyarakat, dan PKMPI, jika ada pergantian mitra, maka segera dilakukan dari awal. Pergantian ketua hanya boleh diganti oleh anggota satu timnya. Jadi kalau ada pergantian contohnya ketua, mau nggak mau yang nanti akan maju jadi ketua adalah anggota satu dari tim tersebut. Pergantian anggota tim ataupun mitra harus sepengetahuan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan dan dilaporkan secara tertulis ke Belmawa. Jadi kalau nanti ada pergantian anggota tim atau mitra, kalian harus bersurat, contohnya harus sepengetahuan dari pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Biasanya kalau di Stimik Nusa Mandiri bidang 3 biasanya. Oke, dan selanjutnya nanti akan dilaporkan secara tertulis ke pemerintah. Dalam hal ini diwakili oleh Belmawa. Pelaksanaan kegiatan PKM harus dicatat dan diunggah di aplikasi SIM Belmawa yang sekaligus dapat digunakan sebagai sarana pelaporan kegiatan. Jadi nanti kalian diminta untuk upload laporan PKM kalian. Formatnya nanti akan saya jelaskan.
Kegiatan yang harus diunggah mencakup contohnya catatan harian atau yang biasa disebut dengan logbook, laporan kemajuan yang disertai penggunaan dana, bukti pendukung hasil pelaksanaan PKM, bisa foto, bisa video, atau dokumentasi lainnya. Laporan kemajuan akan dinilai dan menjadi salah satu komponen penilaian penetapan peserta PIMNAS. Jadi tahapan yang harus kalian lalui kalau memang proposal kalian sudah di ACC dari pemerintah, selanjutnya kalian diminta untuk membuat laporan kemajuan PKM dan laporan akhir. Nanti akan dievaluasi apakah tim kalian atau proposal kalian atau laporan kemajuan dan laporan akhir kalian layak untuk dijadikan peserta PIMNAS atau tidak. Sistematika laporan kemajuan PKM dan format penulisan laporan kemajuan PKM nanti bisa dilihat di buku pedoman PKM tahun 2021. Selanjutnya yang kedua, di samping kalian harus membuat yang namanya laporan kemajuan, kalian juga diminta untuk membuat laporan akhir. Setiap tim anggota tim PKM 5 bidang wajib membuat laporan akhir dan artikel ilmiah kegiatan secara tertulis dan mengunggahnya ke halaman Simbel Mawa. Oke, laporan akhir dan artikel ilmiah PKM 5 bidang merupakan syarat untuk pencairan tahap akhir dana kegiatan dan menjadi salah satu komponen penilaian kelas di PIMNAS. Jadi di samping setelah kalian membuat yang namanya laporan kemajuan, biasanya dana akan dicairkan. Anggaplah contohnya kalian dapat dana dari pemerintah dari proposal yang kalian ajukan sebesar 5 juta contohnya. Nanti dana 5 juta tersebut akan dicairkan kalau tidak salah selama 2 periode. Periode pertama dan periode kedua. Nah, periode yang kedua di sini kalian harus membuat yang namanya laporan akhir, baru nanti dana tersebut akan dicairkan. Biasanya 60% dulu yang cair, baru nanti kalau kalian sudah membuat laporan akhir, baru nanti 40%-nya dari dana yang tadi sudah digelontorkan dari pemerintah akan cair. Anggaplah contohnya yang awal proposal kalian di ACC 5 juta. Yang cair terlebih dahulu biasanya 60%-nya, 3 juta. Baru selanjutnya kalau pengen yang 2 juta cair, nanti kalian harus membuat yang namanya laporan akhir terlebih dahulu. Tim yang tidak mengunggah laporan akhir dan artikel ilmiah sampai batas waktu yang ditentukan tidak dipertimbangkan sebagai peserta PIMNAS. Ini salah satunya. Oke, kriteria laporan kemajuan dan laporan akhir. Tiap tim pelaksana PKM 5 bidang wajib membuat laporan kemajuan dan laporan akhir yang disahkan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Biasanya bidang 3 biasanya nanti. Laporan kemajuan dan laporan akhir ditulis dengan huruf Times New Roman, ukurannya 12, dengan jarak baris 1,15 spasi, kecuali ringkasan. Biasanya menggunakan 1 spasi. Dan ukuran kertasnya A4, maksimal contohnya 10 halaman. Oke, 10 halaman inti ya, tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran. Jadi untuk yang laporan akhir nanti maksimum sebanyak 10 halaman ya, maksimal 10 halaman, maksimum 10 halaman inti di luar dari sampul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar gambar, dan lampiran. Format laporan kemajuan dan laporan akhir mengikuti pedoman PKM buku 2 sampai dengan buku 7 tentang pedoman tiap bidang PKM itu sendiri. Nanti saya contohin. Oke, unggah laporan kemajuan dan laporan akhir. Tiap tim pelaksana PKM 5 bidang diwajibkan mengunggah laporan kemajuan. Nanti setelah kalian buat yang namanya laporan kemajuan dan laporan akhir, kalian diminta untuk ngupload ke website Simbel Mawa. Yang wajib diupload apa? Laporan kemajuan, artikel ilmiah, dan laporan akhir PKM ke Simbel Mawa dengan mengikuti panduan mengunggah laporan kemajuan, artikel, dan laporan akhir PKM sesuai bidang yang kalian yang sudah kalian ambil. Nanti kalian bisa lihat di buku PKM buku kedua sampai buku ke-7. Waktu pengunggahan laporan kemajuan dan laporan akhir sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Biasanya ada batas waktu pengunggahan laporan tersebut. Dalam mengunggah laporan kemajuan atau laporan akhir, terlebih dahulu pengusul PKM harus masuk atau login ke Simbel Mawa dengan menggunakan username dan password yang sama saat mengusulkan PKM. Jadi nanti kalian akan diberikan username dan password pada waktu kalian ngupload proposal atau setelah proposal kalian di ACC nanti pada waktu kalian mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir pun sama username dan passwordnya. Cara masuk Simbel Mawa dapat dilihat di panduan pengusulan PKM melalui Simbel Mawa. Oke, contoh yang harus kalian lihat adalah nanti kalian bisa lihat di
buku pedoman PKM yang 5 bidang. Oke, contohnya saya buka di sini untuk buku pedoman. Oke, contoh seperti ini untuk buku pedoman pedoman 2, ini buku pedoman PKM yang tahun 2021 yang sudah saya upload ya, yang sudah saya berikan ke kalian. Nanti tinggal kalian pelajarin. Contoh, yang pertama ada PKMR atau PKM Riset, baik eksakta atau sosial humaniora. Oke, nanti tinggal kalian baca nih, mulai dari pendahuluannya, makna dan tujuan riset, dan yang lain-lainnya. Contoh, ini pendahuluannya, makna dan tujuan risetnya buat apa, ruang lingkupnya apa, ini yang sudah saya jelaskan di materi pertemuan pertama. Oke, berikutnya untuk proposalnya, selanjutnya ada luaran wajibnya. Luaran wajibnya ada laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Proposal yang harus dibuat, nah skema penelitian dan jenis luarannya contohnya seperti ini nih. Contohnya. Oke, ini kriteria pengusul, berikutnya ada sumber dana dan sistematika proposal kegiatan. Nah, proposal yang nantinya harus kalian buat seperti apa? Sebenarnya di sini sudah lengkap sih. Ini contohnya nih, di halaman 7 pedoman PKMR. Mulai dari daftar isi, pendahuluan nanti ngebahas tentang apa, tinjauan pustaka apa yang harus dibahas, metode penelitian apa yang harus dibahas, biaya dan jadwal kegiatan. Ada 4.1 anggaran biaya, berikut pembahasan yang harus kalian bahas apa, jadwal kegiatan di 4.2, apa yang harus kalian bahas di sini. Berikut daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Ini kurang lebih yang nantinya harus kalian bahas di proposal kalian. Sebenarnya sudah lengkap. Baru selanjutnya nanti ada yang namanya seleksi dan penilaian proposal. Ada penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau PKP2 dan pelaporan. Kalau memang proposal kalian sudah di ACC, nanti kalian harus membuat yang namanya laporan kemajuan. Ini untuk sistematikanya. Isiannya kelengkapan, mulai dari sampul dan pengesahan, selanjutnya isi dari laporan utama, harus seperti apa nanti, selanjutnya isi utama laporan kemajuan, dan yang lain-lainnya. Formatnya kurang lebih seperti ini nih. Yang pertama ada daftar isi untuk laporan kemajuan, ada pendahuluan, ada target luaran, ada metode, hasil yang dicapai, potensi hasil, dan rencana tahapan berikutnya. Berikut lampiran, penggunaan dana, dan bukti-bukti pendukung kegiatan. Jadi sebenarnya sudah lengkap ya penjelasannya di buku panduan. Oke, kurang lebih kalau saya ringkas seperti ini. Untuk format proposal PKMR, ini formatnya mulai dari yang tadi sudah saya jelaskan, daftar isi, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, biaya, dan jadwal kegiatan. Terakhir nanti daftar pustaka. Jadi sampai 4 bab ya, sampai bab 4 untuk yang proposal PKM. Oke, selanjutnya laporan kemajuannya harus membahas tentang apa? Ini kurang lebih untuk pembahasannya. Pendahuluan berarti kan sama dengan proposal. Target luaran, metode, hasil yang dicapai, potensi hasil, bab 6, rencana tahapan berikutnya. Berikut lampirannya. Kalau proposal cuman ada bab sampai 4 bab, tapi kalau laporan kemajuan sampai 6 bab. Kurang lebih seperti ini. Oke, berikutnya kalian diminta untuk membuat laporan akhir. Laporan akhir di sini yang perlu kalian buat cukup 5 bab. Mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil yang dicapai, dan potensi khusus seperti yang ada di laporan kemajuan. Baru selanjutnya penutup, berikut daftar pustaka dan lampiran. Ini kurang lebih untuk format laporan akhir di PKMR. Begitu pula untuk yang PKM jenis bidang yang lainnya pun sebenarnya tidak jauh berbeda. Ini contohnya untuk untuk yang PKMK, ini PKMK nih. Untuk PKMK kurang lebih seperti ini nih, pendahuluan berarti kewirausahaan ya. Lebih ke kewirausahaan. Selanjutnya gambaran umum rencana usaha, metode pelaksanaan, biaya, dan jadwal kegiatan. Sama, cuman ada 4 bab. Di proposal cuman ada 4 bab. Selanjutnya format laporan kemajuan ya 6 bab gitu. Mulai dari pendahuluan, target luaran, metode pelaksanaan, hasil yang dicapai, potensi hasil, dan rencana tahapan berikutnya. Rencananya seperti apa? Untuk format laporan akhir sebenarnya sama, cuman ada 5 bab. Mulai dari pendahuluan, gambaran umum rencana usaha, metode pelaksanaan, hasil yang dicapai, dan potensi pengembangan usaha, dan penutup. Baru nanti ada daftar pustaka dan lampiran. Ini kurang lebih untuk yang format laporan akhir untuk PKMK. Yang lainnya ada yang namanya PKM jenis
PKMPM, pengabdian masyarakat. Format proposalnya hampir sama sih sebenarnya, ada 4 bab. Selanjutnya kalau memang nanti di ACC, laporan kemajuannya seperti apa? Sama ada 6 bab, kurang lebih seperti ini nih. Pendahuluan, bab 2, target luaran, metode pelaksanaan, hasil yang dicapai, potensi hasil, dan rencana tahapan berikutnya. Terakhir, format laporan akhirnya. Cuman ada 5 bab, mulai dari pendahuluan, gambaran umum masyarakat sasaran, metode pelaksanaan, hasil yang dicapai dan potensi keberlanjutannya seperti apa, baru nanti penutup dan daftar pustaka. Ini kurang lebih kalau berbicara tentang laporan kemajuan dan laporan akhir dari kegiatan program kreativitas mahasiswa, khususnya di 5 bidang yang sudah saya jelaskan jenisnya di pertemuan pertama. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian baca di buku pedoman. Mulai dari buku pedoman 2 sampai buku pedoman ke-7. Yang sudah saya share ya kurang lebih seperti ini nih. Oke, ini buku pedoman PKM tahun 2021. Ini kurang lebih yang nantinya bisa kalian bahas. Oke, demikian pembahasan dari materi pertemuan kedua ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.